Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, Miss Eka juga sedang semangat-semangatnya belajar nih. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Dan materi IPA-nya kita akan bahas tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kalian siapkan bukunya, buku MBP dan LKS, dan catatan apabila ada materi-materi yang penting ya, dapat kalian catat, atau mungkin kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa WA Miss Eka, nanti akan Miss Eka jelaskan kembali. Disimak video Miss Eka dari awal hingga akhir ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ peredaran darah. Apakah kalian masih ingat apa saja organ peredaran darah? Iya, ada 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, kemarin Miss Eka juga sudah jelaskan tuh, apa itu darah, komponen-komponen darah, dan fungsi-fungsi komponennya. Miss Eka harap kalian masih ingat ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa mengeklik kembali atau mencari kembali video yang Miss Eka sudah share kemarin atau minggu lalu ya. Nah, anak-anak, sekarang Miss Eka akan menjelaskan tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Nanti Miss Eka akan menjelaskan tentang ada anemia, thalassemia, leukemia, hemofilia, varises, sklerosis, hipertensi dan hipotensi, jantung koroner, dan stroke. Ini adalah sebagian besar gangguan atau penyakit pada peredaran darah. Nanti akan Miss Eka jelaskan satu persatu. Kalian simak dan kalian cocokkan dengan yang ada di LKS maupun di buku MBP. Disimak ya. Yang pertama adalah anemia. Tahukah anak-anak anemia itu apa? Anemia adalah suatu keadaan di mana darah atau jumlah darah di dalam tubuh kita kurang, baik dalam hemoglobin, zat besi atau Fe maupun eritrositnya. Jadi darah kita itu sel darah merahnya berkurang, hemoglobinnya berkurang, dan zat besinya juga kurang. Nah, apa sih itu hemoglobin? Jadi, hemoglobin itu adalah bagian di dalam darah yang bertugas untuk mengikat oksigen di dalam darah. Kemudian nanti diedarkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh kita bisa bekerja, melakukan aktivitasnya dengan menggunakan oksigen tersebut. Nah, kalau ciri-ciri pengidap anemia itu apa sih? Jadi pengidap anemia atau penderita anemia biasanya pucat wajahnya. Kemudian mudah lemas, sering pingsan. Oke? Nah, supaya kita tidak mengidap atau mengalami anemia, maka kita disarankan mengkonsumsi makanan yang mengandung Fe atau zat besi, seperti sayur-sayuran, seperti kangkung, bayam yang mengandung zat besi supaya sel darah tubuh kita meningkat sehingga kita tidak lagi kekurangan darah. Kemudian ada thalassemia. Thalassemia adalah penyakit keturunan karena darah merah yang tidak normal, yaitu darah yang mudah rapuh, mudah pecah, cepat rusak, sehingga penderita selalu kekurangan darah. Nah, kalian lihat gambar ya. Di situ kalau darah normal, jumlah darahnya atau sel darah merahnya itu berbentuk seperti keping tetapi ada cekung di bagian tengahnya. Tetapi kalau penderita thalassemia, dia bentuknya tidak cekung ya anak-anak. Bentuknya sel darah merahnya tidak sesuai dengan sel darah merah yang normal. Sehingga dia mudah pecah, ya, kemudian rapuh, sehingga kita akan mengalami kekurangan darah. Nah, tadi disebutkan thalassemia itu adalah penyakit keturunan. Artinya, penyakit ini dibawa atau disebarkan oleh keturunan atau dibawa
diturunkan sifatnya dari kedua orang tua. Jadi begini ya anak-anak, ketika orang tua kalian mengidap talasemia, kemungkinan besar kalian juga dapat berpotensi besar menjadi pengidap talasemia juga. Karena sifat dari kedua orang tua kita akan diturunkan ke dalam tubuh kita. Gitu. Untuk mencegah, biasanya di dalam suatu keluarga sering dicek kesehatannya. Apakah mereka mempunyai kemungkinan mengidap penyakit yang dibawa oleh keturunan. Paham ya sampai di sini? Berikutnya itu ada leukemia. Leukemia itu berasal dari kata leukosit, jadi pasti berhubungan dengan sel darah putih. Nah, leukemia biasa disebut juga kanker darah. Jadi, leukemia adalah kelainan di mana jumlah sel darah putih meningkat dan tidak terkendali penambahan sel darah putihnya. Jadi, sel darah putih ini dia mempunyai tugas sebagai imunitas. Dia diberi suatu kemampuan lebih dibandingkan komponen darah yang lain. Jadi, sel darah putih ini dia mempunyai kemampuan fagositosis. Apa itu fagositosis? Fagositosis adalah kemampuan untuk memakan kuman atau benda atau padatan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selain itu, sel darah putih juga memiliki kemampuan diapedisis. Apa itu diapedisis? Diapedisis adalah kemungkinan sel darah putih untuk menembus pembuluh darah, kapiler darah, sehingga dia bisa kemana saja, ya, sehingga dia tidak terhalangi oleh pembuluh darah, ya, dia bisa menembus kemanapun dia bisa dapat pergi. Nah, jadi bayangkan jika di dalam tubuh kalian jumlah leukositnya itu meningkat. Jadi, apapun padatan yang ada di dalam tubuh kalian akan dimakan oleh si leukosit ini. Jadi, bukan hanya kuman yang dimakan, bisa saja sel darah merah juga ikut dimakan. Gitu ya. Jadi, karena sel darahnya itu dimakan, terus-menerus kan jumlahnya terlalu banyak, sehingga dia makan semua yang ada dalam tubuh kita. Sehingga terjadilah kanker darah. Nah, kanker darah ini atau leukosit ini bisa terjadi dari anak kecil sampai orang dewasa. Kalian pernah nggak melihat berita bahwa istri dari presiden kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Ibu Ani, dia mengidap penyakit leukemia. Ya, leukemia ini adalah penyakit yang mematikan ya anak-anak, karena disebut kanker. Jadi akan diproses dengan cara di kemoterapi. Gitu ya, karena ada kelebihan sel darah putih di dalam tubuhnya. Kemudian, hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik atau keturunan pada darah yang ditandai dengan darah sukar membeku atau sulit membeku. Kalian ingat nggak komponen-komponen darah? Yaitu trombosit. Trombosit adalah komponen darah yang bertugas membantu pembekuan darah. Supaya pada saat kita terluka, darah yang keluar itu dapat membeku. Nah, pembekuan darah ini dapat menutup luka, sehingga kita tidak kekurangan darah. Nah, akibat darah yang sukar membeku ketika luka, maka akan mengakibatkan kekurangan darah yang dapat menyebabkan kematian. Nah, anak-anak, karena ini penyakit genetik, yaitu penyakit yang diturunkan dari kedua orang tua ke anaknya. Jadi, apabila kedua orang tua kalian mengidap hemofilia, kemungkinan besar di dalam tubuh kalian juga ada hemofilia. Tetapi, kalau di dalam tubuh orang tua kalian atau kakek nenek kalian atau saudara-saudara kalian tidak ada yang punya riwayat hemofilia, maka kalian juga kemungkinan besar tidak memiliki penyakit hemofilia, gitu ya. Jadi, anak-anak, cobalah kalian perhatikan gambar yang sudah Miss Eka tampilkan. Di sana ada gambaran berupa luka di kulit, ya. Nah, ada yang normal dan ada hemofilia.
Jadi yang normal, ketika darahnya itu keluar atau luka, terjadi luka, maka darah itu lama-kelamaan dia akan membeku. Sehingga di sana ada warna merah yang lebih gelap. Oke, di permukaan kulitnya. Kemudian sedangkan hemofilia, karena darahnya adalah memiliki kelainan atau gangguan, sehingga dia tidak bisa membeku. Sehingga darah akan mengucur terus. Sehingga kita bisa saja akan terluka terus, tidak akan pernah sembuh. Sehingga kita akan kekurangan darah. Oke anak-anak, berikutnya adalah varises. Tahukah kalian apa itu varises? Nah, coba kalian lihat gambar yang Miss Eka sudah tampilkan. Nah, itu ada gambar kaki atau tangan di mana pembuluh darahnya membengkak atau melebar. Masih ingat kan pembuluh darah itu apa? Ya, jadi pembuluh darah itu seperti selang atau saluran di mana darah dapat mengalir dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, yaitu bisa membawa oksigen, sari-sari makanan, dan unsur-unsur yang lain. Nah, jadi varises adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena pada betis, di kaki maupun di tangan. Bisa juga ya di tangan kadang-kadang. Penyebabnya bisa saja pada saat kalian olahraga, pada saat istirahat, pada saat kalian olahraga kan otomatis kita melakukan aktivitas nih. Jadi kadang-kadang atau pasti jantung kita berdenyut lebih cepat daripada saat kita tidak berolahraga. Nah, semakin cepat denyutan jantung, otomatis darahnya itu juga semakin cepat mengalir. Ya anak-anak. Nah, ketika kalian sudah selesai berolahraga, apabila kalian sedang beristirahat, usahakanlah untuk membuat tubuh kita itu lurus, jangan ditekuk kakinya. Ya. Jadi kalau kita istirahat, luruskan kaki kalian. Supaya kenapa? Darah itu mengalir dengan lancar. Karena dia sedang dipompa oleh jantung lebih cepat daripada biasanya, jadi tekanannya deras, gitu ya. Nah, ketika kalau kalian tekuk kaki kalian, otomatis tekanan darahnya itu ada yang tertutup, gitu ya. Jadi padahal jantung sedang memompa, sehingga pembuluh darahnya itu melebar, gitu ya. Sama seperti kalau kalian tiup balon. Kalau kalian tiupnya biasa aja, berarti kan dia pelan-pelan tuh mengalir. Tetapi kalau balonnya itu tersumbat, otomatis balonnya itu akan mengembang kan? Nah, sama seperti pembuluh darah. Ketika pembengkakan itu berada di kaki atau di tangan, yaitu di betis, ya, maka disebut dengan varises. Tetapi kalau dia pelebaran pembuluh darahnya ada di anus, di saluran pengeluaran pada pencernaan, namanya hemoroid, ambeien, atau wasir. Oh iya, Miss Eka lupa. Jadi selain penyebabnya adalah pada saat kita istirahat menekuk kaki, bisa juga nih disebabkan oleh kegemukan. Jadi kegemukan atau lemak juga dapat menyebabkan peredaran darah tidak lancar, gitu ya. Sehingga pembuluh darah jadi membengkak, gitu ya. Jadi bisa membengkak dia. Nah, itu tentang varises. Kemudian ada sklerosis. Sklerosis adalah pengerasan atau penebalan pembuluh nadi yang disebabkan oleh timbunan lemak maupun zat kapur. Nah, apabila penebalan atau timbunan itu disebabkan oleh lemak, maka gangguannya itu disebut dengan aterosklerosis. Tetapi apabila gangguannya itu disebut atau disebabkan oleh adanya endapan zat kapur atau pengapuran, disebut arteriosklerosis. Jadi, begini ya anak-anak, bisa saya gambarkan. Jadi sklerosis ini adanya gangguan pada pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya kita
yang harusnya rongganya itu lebar, mendadak jadi sempit. Nah, penyempitan ini disebabkan adanya timbunan lemak. Kalau kita makan terlalu banyak makanan-makanan berkolesterol, lemak yang tinggi, nah lemak-lemak tadi bisa menempel di pembuluh darah. Sehingga yang tadi salurannya itu lebar, jadi lebih menyempit. Sehingga darah yang harusnya diedarkan sudah sampai ke tempat, tetapi akhirnya tidak sampai karena salurannya kecil, gitu ya. Nah, itu dibedakan oleh zat yang mengendap, yaitu lemak maupun zat kapur. Ingat baik-baik ya perbedaan penyebutannya aterosklerosis dan arteriosklerosis. Anak-anak, berikutnya adalah hipertensi dan hipotensi. Sebelum bisa saya jelaskan, apakah kalian pernah ketika kalian mendatangi rumah sakit atau pernah melihat ketika kalian sakit atau orang lain sakit, memeriksa kepada dokter, pasti dokter itu akan memeriksa denyut peredaran darah kalian, ya, atau tensinya dilihat, ya, dihitung apakah tinggi atau rendah. Nah, alat yang digunakan adalah namanya tensimeter. Coba lihat gambar yang sudah saya tampilkan ya. Itu ada seorang dokter atau perawat yang sedang menggunakan stetoskop untuk mendengarkan detak jantung tangan. Nah, alat yang dipegang dengan tangan kanannya itu namanya tensimeter. Nanti di sana ada tulisan atau ada angka-angkanya yang akan menunjukkan berapa tekanan darah kita. Nah, jadi hipertensi itu adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Dan hipotensi adalah menurunnya tekanan darah di bawah normal. Tahukah kalian tekanan darah yang normal adalah berapa? Jadi tekanan darah normal pada manusia itu adalah 120/80 mm Hg. Hg-nya itu adalah hemoglobin. Jadi dapat kalian lihat di gambar display bawahnya. Jadi apabila orang yang mengidap hipotensi biasanya ditandai dengan darahnya itu di bawah dari 120/80. Bisa 90/60 itu berarti hipotensi. Nah, kebalikannya adalah hipertensi. Hipertensi berarti di atas dari 120/80. Bisa saja 140/100. Itu berarti tinggi sekali ya. Nah, terus apa sih ciri-cirinya orang yang mengidap hipertensi dan hipotensi? Biasanya orang yang mengalami hipertensi biasanya cenderung cepat marah, ya, karena ada tekanan darah yang tinggi, kemudian cepat pusing, gitu ya. Nah, kalau yang hipotensi biasanya dia lebih cenderung ke lemas, ya, karena tekanan darahnya melemah, gitu ya. Jadi, tekanan darah yang baik tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Hipertensi dan hipotensi ini juga dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Ya, biasanya makanan-makanan yang mengandung kadar garam yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi atau dapat meningkatkan tekanan darah. Tetapi, balikannya ya, makanan-makanan juga ada yang bisa menurunkan tekanan darah. Contohnya kalau kalian makan timun terlalu banyak, maka akan tekanan darah kalian akan turun, gitu ya. Kemudian jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner adalah gangguan jantung yang disebabkan adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Kondisi ini mengakibatkan aliran darah menuju jantung terhambat. Coba kalian perhatikan gambar. Itu ada di gambar jantung ya, di mana ada pembuluh darah. Jantungnya ini terdapat banyak lemak, yang kuning-kuning itu adalah lemak ya. Sehingga saluran pembuluh darahnya itu diameter salurannya menyempit. Sehingga aliran darah yang harusnya dipompakan dengan lancar jadi terhambat.
Itulah yang disebut dengan jantung koroner. Jantung koroner ini juga dapat menyebabkan kematian loh. Jadi, mengapa kita harus menjaga kualitas makan kita? Kita harus makan makanan yang bergizi, seimbang, tidak boleh berlemak terlalu berlebihan. Lemak itu memang diperlukan oleh tubuh, tetapi dia harus ada kadarnya. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Jadi kita juga nggak boleh, kalau kalian suka makan makanan yang mengandung lemak, ya, itu juga karena aku suka, aku nggak mau makanan yang lain gitu. Ya jangan, kita tetap harus belajar makan sayur, makan makanan yang bergizi seimbang. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan di pencernaan, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian ada gangguan stroke. Kalian mungkin pernah dengar ya. Jadi stroke adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan adanya gangguan pembuluh darah di otak. Gangguan tersebut dapat berupa penyempitan, penyumbatan, dan kerusakan pembuluh darah di otak yang umumnya disebabkan oleh timbunan lemak. Jadi kalau tadi adanya lemak di pembuluh darah dekat jantung, namanya gangguannya adalah jantung koroner. Kalau sekarang ada timbunan lemak di pembuluh darah di otak, itu namanya stroke. Nah, tahu nggak kalian bahwa otak yang ada di dalam kepala kalian itu adalah suatu alat yang penting sekali karena dialah yang mengatur semua aktivitas yang ada di dalam tubuh kita. Kalau tidak ada otak ya dalam tubuh kita, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas karena semua sistem saraf berpusat di dalam otak. Kita bisa menggerakkan tangan kita bisa mendengar bunyi, kita bisa tidur, kita bisa bernyanyi, dan melakukan aktivitas semua itu dilakukan oleh saraf pada otak. Nah, coba kalian bayangkan, jika yang harusnya ada darah yang mengalir di dalam otak kita, ya, kemudian terhambat, ya, salurannya menyempit. Nah, akhirnya menyebabkan stroke. Tahu tidak kalian bahwa orang stroke itu ditandai dengan ada beberapa bagian tubuhnya yang tidak dapat difungsikan atau tidak dapat melakukan aktivitas. Contohnya nih, kaki. Apabila di dalam otak kita yang terserang adalah pembuluh darah yang ada menuju ke bagian otak yang bekerja untuk kaki kita, maka kaki kita itu tidak dapat digerakkan karena kan darah membawa oksigen dan sari-sari makanan nih. Kalau oksigen dan sari-sari makanannya yang dibawa oleh darah tidak sampai ke otak di bagian di mana dia di otak itu bekerja untuk gerak kaki, maka kaki itu tidak akan dapat bergerak karena tidak ada oksigen atau energi yang dapat menyebabkan si otak bagian yang menggerakkan kaki tadi untuk bekerja, gitu ya. Sampai di sini kalian paham kan? Nah, anak-anak, sebelum Miss Eka jelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan dalam tubuh kita, Miss Eka ingatkan lagi, mungkin di buku kalian, di subtema 2 ini, ada bagian yang sudah Miss Eka jelaskan di subtema 1, di video subtema 1. Seperti di LKS, ada di pembelajaran 2, itu dijelaskan kembali fungsi-fungsi organ pada tubuh, seperti jantung, kemudian ada pembuluh darah. Nah, itu semua sudah Miss Eka jelaskan di video sebelumnya. Oke, jadi Miss Eka di video kali ini Miss Eka tidak akan jelaskan lagi. Miss Eka anggap kalian sudah mengerti karena Miss Eka sudah jelaskan di depan, gitu ya. Karena di sana sudah ada pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Semua sudah Miss Eka jelas di video sebelumnya. Jadi Miss Eka akan melanjutkan lagi materinya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pada tubuh manusia. Jadi anak-anak, faktor-faktor tersebut ada 4. Ada faktor keturunan, ada faktor lingkungan, ada faktor pelayanan kesehatan, dan ada faktor perilaku. Jadi yang pertama adalah faktor keturunan.
Tadi Miss Eka sudah menceritakan nih. Jadi keturunannya itu adalah sifat genetis yang diturunkan oleh kedua orang tua kalian ke tubuh kalian. Kalian kan dilahirkan oleh mama kalian, ya kan? Jadi mama kalian tuh mengandung kalian. Jadi ada sifat yang dibawa oleh ayah dan ibu kalian ada di dalam tubuh kalian, gitu ya. Jika seumpama ya, salah satu orang tua kalian ada yang membawa sifat atau penyakit yang diturunkan atau genetis, maka kemungkinan juga kalian dapat mengidapnya itu. Seperti yang saya sudah jelaskan, ada thalassemia, hemofilia, itu termasuk gangguan-gangguan pada pembuluh darah atau peredaran darah yang diturunkan atau diwariskan dari kedua orang tua ke anaknya. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga mempengaruhi kesehatan pada makhluk hidup atau manusia ya. Jadi, apabila kita kurang menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan, maka tentunya kita juga akan terserang penyakit. Contohnya nih, kalau kita tidak sering membersihkan lingkungan kita di sekitar, umpamanya bersihkan got atau saluran air. Kalau kita diamkan saja air yang menggenang, berarti kan banyak nyamuk tuh yang akan berkembang biak di situ. Nah, kalau banyak nyamuk yang berkembang biak di situ, tentunya nyamuk adalah satu faktor penyebab terjadinya demam berdarah. Nah, itu salah satu faktor penting. Atau ada juga kalau kita tuh menimbun sampah. Jadi sampahnya berserakan di mana-mana, banyak lalatnya hinggap di makanan kalian. Akhirnya kalian makan makanan tersebut, jadilah diare. Itu ya, itu salah satu penting mengapa kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih dan nyaman supaya kita terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan. Yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Jadi, faktor pelayanan kesehatan itu adalah fasilitas yang tersedia seperti rumah sakit, klinik, apotek, dan tenaga medis gitu ya. Apabila pelayanan kesehatan itu ada di dalam lingkungan kita itu banyak, ya tentunya diharapkan juga semakin sedikit adanya penyakit. Karena orang-orang mudah menjumpai atau mencari obat agar dia sembuh atau agar dia tetap sehat. Kemudian yang keempat faktor adalah faktor perilaku. Faktor perilaku itu berhubungan tentang kebiasaan-kebiasaan kita melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, pola perilaku yang sehat, ya olahraga yang rutin. Nah, itu bagus ya. Makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, itu juga bagus menghindari penyakit. Istirahat yang cukup. Membiasakan mencuci tangan seperti yang sedang dibumingkan saat ini. Karena ada wabah corona, kita tidak boleh berjabat tangan, jadi kita harus disuruh sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Tapi kalian jangan mencuci tangan saja pakai air, jadi harus pakai sabun. Kalian sudah diajari bagaimana cara mencuci tangan yang benar, gitu kan? Kemudian ada kebiasaan menggosok gigi. Kalian kalau menggosok gigi sehari berapa kali? Ya, harusnya kita menggosok gigi itu sebanyak 2 kali. Ya, jadi pada saat kita bangun pagi, pada saat kita mandi, kita gosok gigi dulu sebelum makan. Kemudian sebelum tidur malam, kita juga gosok gigi lagi. Kenapa sih kita harus gosok gigi? Jadi pada saat kita makan, sisa-sisa makanan itu ada di mulut. Kalau kita tidak mengkoreknya pakai sikat gigi, ya, maka dia akan tetap menempel dong di gigi kita. Sehingga gigi kita itu nanti dicari kuman. Karena ada sisa-sisa makanan sana. Jadi kuman itu suka sama makanan-makanan, nempel ada di sana. Nanti bisa menyebabkan gigi kalian lubang. Ompong deh, ya. Nah, ada juga kebiasaan buruk, contohnya merokok. Apakah itu boleh? No, tidak ya. Jadi kebiasaan yang buruk tolong dihindari seperti merokok, minuman-minuman keras itu tidak boleh. Apalagi kalian di umur kalian yang belum diperbolehkan untuk melakukan itu. Anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari materi di subtema 2 yang Miss Eka bisa jelaskan. Semoga materi itu dapat, atau pembahasan Miss Eka, penjelasan Miss Eka tadi, dapat membantu kalian untuk memahami materi di subtema 2 ini. Nah, untuk melihat apakah kalian bisa paham dengan materi yang Miss Eka sudah terangkan,
Miss Eka memberikan tugas buat kalian. Jadi kalian kerjakan LKS halaman 69 bagian IPA saja. Yang bagian A, B, dan C. Jadi ada pilihan ganda, isian singkat, dan uraian tolong dikerjakan. Nah, jawabannya kalian tulis dalam buku tulis, yaitu buku latihan, kemudian kalian foto, kirim ke WA Miss Eka. Nah, batas pengumpulannya seperti biasa, sebelum jam 20 WITA. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video Miss Eka kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.